Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan dalam keadaan sehat. Tahukah Anda bahwa pemerintah kota Surabaya ini akan melakukan relokasi RPH, Rumah Potong Hewan yang ada di Pegirian Surabaya, dan ini akan dipindah begitu. Lantas seperti apa kelanjutan dari relokasi ini? Untuk itu kita akan membahasnya di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Mahfud, atau yang biasa disebut atau dipanggil Cak Fuds gitu. Yep. Halo, apa kabar Cak Fud? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cak Fud, ini kan pemerintah Kota Surabaya sudah merencanakan akan merelokasi rumah potong hewan. Komisi B melihatnya seperti apa dan perkembangannya sejauh ini sudah sampai mana pembahasannya? Yang pertama, rencana perelokasian dengan alasan untuk merevitalisasi wisata religius Ampel, kita mengapresiasi. Terus langkah selanjutnya ketika relokasi perelokasian ini di tempat yang tidak representatif, maka ini yang jadi masalah gitu. Bukan masalah relokasinya, tapi masalah tempat yang akan dijadikan tempat relokasi. Kita di Komisi B sepakat bahwa tempat itu tidak representatif. Artinya apa? Dari dari tempat saja yang akan dijadikan tempat relokasi itu lebih kecil daripada RPH yang sekarang. Artinya tidak ada upaya dari pemerintah kota untuk memajukan RPH itu sendiri, untuk membesarkan RPH itu sendiri. Artinya ini relokasi hanya asal-asalan dipindahkan begitu supaya pemerintah kota Surabaya tidak disalahkan sama masyarakat. Saya melihatnya seperti itu. Saya melihatnya itu karena tidak ada opsi lain itu. Hanya ada Sabtu yang ada satu tempat, yaitu di Banjar Sugian, bekasnya Abatoir ya, karena alasannya sudah ada bangunannya sehingga relokasi langsung bisa dilakukan. Tapi kan tidak bisa serta-merta seperti itu gitu loh. Kalau memang mau membunuh RPH ya sudah bunuh aja, nggak perlu ada RPH gitu. Ngapain buang-buang duit untuk merelokasi hanya untuk membunuh RPH itu sendiri. Ya, artinya kalau ditutup, tutup saja. Tutup aja, gitu ya. Nggak perlu lagi direlokasi. Nggak usah. Daripada relokasi tapi tempatnya tidak representatif. Iya sama aja, RIP nanti. Oke, RIP, Risk ya Pak ya. Jadi iya. nggak hanya hewannya aja tapi sama, RPH-nya pun akan RIP. Tempatnya gitu. juga bakalan RIP begitu. Kalau menurut Cak Mahfud sendiri, lokasi yang dipilih untuk relokasi ini selain tempatnya, misalnya kayak luas bangunannya sendiri ini menjadi kendala, faktor apa lagi? Faktor yang paling saat ini yang paling krusial adalah di sana masih ada sengketa. Sengketa, oke. Iya, di sana itu ada sengketa, di dalam bangunan itu ada tanah yang menjadi sengketa. Jadi ada sengketa hukum yang belum selesai. Saya tidak tahu kenapa merelokasi ke sana, apakah itu adalah salah satu strategi Pemkot untuk menguasai, saya juga tidak tahu. Tapi apapun lah alasannya, jangan terus pemerintah kota ini mengorbankan BUMD kita, yaitu RPH, yang harusnya RPH ini besar malah dimatikan ketika ke sana. Kalau memang ada niat untuk mengembangkan RPH, untuk membesarkan RPH, untuk memajukan RPH, ya relokasi banyak tempat kok. Pemkot masih banyak aset kok. Daerah timur banyak. Daerah timur aksesnya juga bagus. Mau daerah barat yang akses bagus masih banyak. Ngapain harus di tempat yang masih ada sengketa? Gitu. Iya, artinya nggak harus di tempat situ. Nggak harus itu kalau memang niat relokasi. Terkesan dipaksakan nggak? Menurut saya iya. Kesannya, menurut saya pribadi ya, kesannya adalah pemerintah kota ini adalah strategi pemerintah kota menguasai lahan itu. Dikuasai dulu baru urusan sengketa ini akan diselesaikan kemudian karena sudah dikuasai gitu. Oke. Terus kemudian kalau Komisi B melihat sendiri gedung lama ini juga sebagai cagar budaya. Iya. Anda melihatnya seperti apa ini? Ini apakah tidak disayangkan? Enggak. Kalau RPH yang saat ini menurut saya masih representatif sebenarnya, tinggal
direvitalisasi, ya bagian-bagian mana yang harus direvitalisasi sebenarnya kan. Kalau memang dianggap ini mengganggu warga, mengganggu wisata religi, oke, saya sepakat direlokasi. Tapi ya tadi itu, jangan sampai relokasinya itu di tempat yang masih sengketa atau di tempat yang lebih kecil daripada sekarang. Terus gimana mau berkembang kita? Terus yang kedua, terlepas nanti apakah ini jadi cagar budaya atau tidak, kan pemerintah kota kan sudah ada strategi khususnya. Yang jelas kalau memang ini cagar budaya nggak mungkin dirobohkan, nggak mungkin dirusak kan gitu. Tapi sejauh ini pembahasannya yang apakah sudah mencapai kesepakatan antara pemerintah Kota Surabaya, DPRD dan juga pihak RPH? Belum. Jadi masih kalau dikatakan opini mungkin ya masih opini. Cuma sebenarnya bukan sekedar opini, sudah diusulkan gitu loh. Yang disodorkan ke kita itu. Makanya kita minta kaji ulang lah. Karena ini jangan main-main lah untuk urusan relokasi itu. Karena ini juga menyangkut banyak orang ya. Menyangkut banyak orang, menyangkut kebutuhan warga Kota Surabaya soalnya gitu. Oke, kalau usulan dari DPRD Kota Surabaya sendiri, dari Komisi B yang menangani kasus ini, yang mendengarkan dan juga artinya juga akan membuat peraturan regulasinya, begitu ya, Cak Putih ya. Kalau boleh tahu, usulan dari Komisi B ini tempat yang representatif menurut Komisi B? Kami tidak tahu ya aset-aset Pemkot di mana saja, cuma kan aset Pemkot itu banyak gitu loh. Banyak asetnya Pemkot, termasuk kalau kita ngomong termasuk omah sak Surabaya Serat Ijo kan ya asetnya Pemkot lah diomongkan. Banyak, kenapa harus itu gitu loh. Kenapa harus satu titik ini? Iya, kenapa harus satu titik ini aja, seakan-akan gak ada pilihan lain. Ini yang saya gak setuju. Jangan sampai dipaksakan ke sini. Jadi kita mau ngomong daerah timur, dekat-dekat Mer atau mana, itu kan banyak juga aset Pemkot. Toh akses jalan juga bagus di sana. Sudah mulai berjalan lancar. Iya, sudah bagus. Terus mau di daerah barat juga apa-apa, mau daerah mana, daerah di Banjarsugian juga nggak apa-apa, tapi jangan itu gitu, jangan bekasnya Batoir ini, karena memang selain itu emang tempatnya lebih kecil, masih ada sengketa di dalamnya gitu kan. Walaupun alasannya sudah ada bangunannya kan gitu. Anda melihatnya ini seperti apa, selain terkesan dipaksakan, kepentingan-kepentingan mulai terlihat atau saya bagaimana? Tidak tahu sih, cuma saya pribadi melihatnya kok ya pokoknya dikuasai dulu urusan sengketa ini, nanti diselesaikan bertahap, karena siapa yang menguasai dia yang menang biasanya kan gitu. Jadi artinya memang terkesan dipaksakan, siapa yang menang ini juga nanti akan memperoleh hadiahnya, begitu betul. Ya, Cak Put ya. Walaupun benar ini adalah sebagian besar 90% itu adalah aset Pemkot, tapi ada 10% bukan aset Pemkot, ini kan masalah sebenarnya. Ada permainan di relokasi RPHK menurut Komisi B, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
pengembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Sobat Lentera, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kita masih membahas terkait relokasi dari RPH, yakni rumah potong hewan yang nantinya ini menjadi salah satu rencana dari pemerintah Kota Surabaya. Dan masih bersama Cak Fut, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya. Cak Fut, sebelum kita membahas, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dari RPH yang saat ini dan nantinya lokasi yang menjadi relokasi dari RPH yang baru. Berikut video selengkapnya untuk Anda. Kalau kita lihat lokasi dari RPH yang sekarang dengan RPH yang nantinya tempat yang baru ini memang sangat berbeda jauh begitu. Meskipun sebenarnya kalau dikatakan untuk lokasi yang sekarang ini sebenarnya masih bisa difungsikan. Hanya saja ada kepentingan untuk wisata religi di sana, sehingga memang kita harus benar-benar menjauhkan seperti limbah dari kotoran hewan yang ada begitu. Nah, kalau Cak Fut sendiri melihat dari Komisi B ini terkesan dipaksakan tadi, ini apa memang ada permainan antara pemerintah Kota Surabaya dengan pihak-pihak tertentu? Saya tidak tahu kalau itu ya. Saya melihatnya hanya bahwa ketika RPH ini mau direlokasi dan tempatnya itu masih ada sengketa hukum, maka ya menurut saya sangat dipaksakan. Ada apa gitu? Kenapa nggak cari yang lain aja gitu? Walaupun dengan alasan-alasan argumentasi bahwa di tempat ini sudah ada bangunannya, tapi itu bukan satu-satunya alasan gitu loh. Artinya ayo pemerintah kota memberi contoh yang baik terhadap warganya, bahwa ketika itu masih ada sengketa secara hukum, ya harus diem dulu dong, selesaikan dulu. Ini adalah cara pemerintah kota untuk memberi contoh terhadap warganya. Tapi masalah lagi ketika tempat relokasi yang baru ini lebih kecil dari RPH yang lama. Sekarang ini masalah baru lagi gitu. Terus apa coba motivasinya pemerintah kota untuk RPH relokasi ke sana itu? Apakah memang sudah punya niat dari awal mau menghabisi RPH atau seperti apa gitu loh? Ada unsur kesengajaan dong kalau begitu. Lah iya, kalau memang niatnya adalah menghabisi RPH ya nggak usah pindah, ya sudah ditutup aja gitu loh. Kan ini percuma juga, buang-buang duit juga toh. Iya. Sedangkan RPH sendiri ya nggak bisa apa-apa Mbak. RPH ini kan pemiliknya adalah saham
100% saham milik pemerintah kota Pemerintah gitu. kota. Jadi kalau kata pemerintah kota pindah ya pindah gitu. Paling enggak harus nurut gitu ya. Ya harus, bahasa kalau nggak kasarnya. nurut ya ini miliknya pemerintah kota kok. Kalau nggak nurut ya itu Iya, udah sama aja betul, harus nurut. diamkan saja atau kalau Iya, kita begitu. bahasanya Cak Fut ya udah RIP. Iya. Seperti itu. Cak Fut sendiri kalau sejauh ini dari Komisi B sendiri melihatnya komunikasi antara pemerintah Kota Surabaya, pihak RPH sendiri, pihak RPH menanggapinya bagaimana? Apakah memang setuju dengan relokasi dan lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya sejauh ini, Cak Fut? RPH ini kan direkturnya baru ya. Iya. Jadi masih belum mikir terlalu jauh seperti itu. Cuma sepintas kemarin saat saya juga dialog seperti ini dengan direktur RPH di salah satu TV swasta, ya sama, tidak setuju sama dengan kami. Dan ketika kami rapat dengan RPH dan bagian ekonomi sama, dia juga beliaunya mengatakan tidak setuju. Tapi ya apa daya, ketika pemerintah pemilik saham ini mengatakan pindah ya pindah. Oke, ada rencanakah usulan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya beberapa titik lokasi yang akan diusulkan oleh Komisi B kepada pemerintah Kota Surabaya? Belum. Jadi kan nanti biar pemerintah kota yang memberikan opsi A, B, C, D, E kan gitu. Oke. Ini aset-aset kami. Ayo kita kaji bersama. Karena saya juga menunggu janji Pak Wali Kota. Menurut Direktur RPH pada saat itu ngomong sama saya bahwa Pak Wali Kota akan mengundang kita Komisi B untuk membicarakan RPH secara khusus. Kami tunggu aja itu nanti seperti apa kira-kira. Menunggu janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Iya. Nah, kita lihat ke depannya seperti Iya. apa sambil melihat ini juga akan melakukan pembahasan. Iya betul. Ya, yang paling urgent sendiri nantinya akan dibahas lebih awal oleh Komisi B sendiri selain lokasi yang tidak representatif apa? Cak Fut. Apa ya, modernisasi alat-alat di RPH ya. Itu karena itu akan menunjang kinerja RPH itu sendiri. Karena saya melihat alat-alatnya juga sudah usang ya, ada yang mati, ada yang usang ya. Ini artinya memang untuk membangun sebuah perusahaan profesional dan untuk berkembang tumbuh itu kan memang harus ada modalnya. Iya. Itu. Nah ini sendiri kan menjadi permasalahan klasik di tubuh kita di Kota Surabaya, bahwa kalau BUMD itu ya wis opo onoi kan. Iya, betul sekali. Terus kalau Anda melihat sejauh ini apakah sudah standar untuk syarat pemotongan hewan sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan begitu? Kalau pemotongan hewan standarnya sudah sih kalau RPH ya, cuma ya itu kan banyak alat-alat yang sudah usang. Akhirnya produktivitas RPH itu sendiri ya rendah gitu loh. Artinya setiap hari harusnya produksi 100 Iya, ekor gitu. Ini cuma harusnya hanya 100 bisa itu ya bisa 50 kan gitu. Itu kan juga karena alat-alatnya yang sudah usang menurut saya gitu kan. Ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Surabaya ya Cak Fut ya. Jadi tidak hanya relokasi RPH sendiri, tapi alat-alat yang membantu untuk supaya RPH ini juga berjalan dengan lancar dan baik juga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Pengembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera Lentera TV, TV, inspirasi perubahan. perubahan. Kembali bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih membahas relokasi RPH. Tadi juga ada usulan dari Cak Fud, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, bahwasannya sebenarnya pemerintah Kota Surabaya selain merelokasi juga yang perlu diperhatikan adalah alat-alat yang sudah usang. Dan ini juga menghambat untuk proses operasional dari RPH Kota Surabaya sendiri, begitu. Nah, selain misal usulan dari alat-alat, kemudian relokasi tempat yang representatif dari Komisi B sendiri, Cak Fud, ini juga sebenarnya di root dari RPH sendiri ini juga mengusulkan bahwa kalau bisa ini harus ada rumah pemotongan hewan tapi khusus unggas. Nah, Komisi B sendiri melihatnya oke nggak ini begitu? Kalau usulan rumah potong hewan khusus unggas itu sebenarnya dari dulu sebelum saya jadi dewan pun sudah ada kan sebenarnya. Cuma yang jadi masalah adalah apakah warga sekitar yang nerima atau tidak kan. Di tahun-tahun kalau nggak salah 2017-18 mungkin ya yang ramai terkait itu ya, di mana di Kedurus terus di mana di Keputaran itu kan masalah potong unggas itu. Artinya memang harus dikaji secara komprehensif. Di mana tempatnya, letaknya di mana supaya tidak mengganggu warga dan udah harus dikaji betul itu. Dan pembuangan limbah juga harus sesuai begitu. Iya, dan itu butuh waktu ya agak lama kan. Ya saya setuju dengan adanya rumah potong unggas itu. Selain mensentralisir pemotongan unggas juga bisa jadi dan
ini menjadi jaminan bahwa inilah pemotongan unggas yang halal, mungkin kayak Oke. gitu ya. Nanti harus ada jaminan bahwa di sini loh yang halal. Karena saya melihat di mana di pasar-pasar itu juga pemotongan unggahnya ya cuma saya nggak tahu ya, seret gini kan, dia nggak tahu itu apakah Sudah sesuai begitu. apakah dipotong bener apa aduh saya nggak tahu. Ya, seret buang gitu kan. Takutnya masih hidup ya? Padahal kalau saya motong unggas itu ya mungkin karena nggak profesional ya sampai putus seret gitu kan, Iya. sampai putus urat nadinya. Ini kami melihat di pasar seret dipotong ini seret gitu. Oke. Jadi ya sementara ini memang yang harus dilakukan oleh pemerintah kota pengawasan terhadap pemotongan unggas di pasar-pasar itu sendiri sebelum ada sentralisasi pemotongan unggas dari RPH. Oke, tapi sebenarnya nih Komisi B sendiri sudah setuju, cuman memang harus dikaji Iya. ulang begitu. Usulan bagi pemerintah Kota Surabaya terkait relokasi RPH sebelum ini akhirnya lanjutan ya udah ditetapkan pindahnya di tempat tersebut gitu, yang sudah dipilih oleh pemerintah Kota Surabaya. Cak Fud, silakan. Kalau saya ngusulkan jangan di bekasnya Batoir ini karena memang jelas ini tempatnya lebih kecil, masih ada sengketa. Jadi kalau saya sih tetap mengusulkan di daerah timur ya, Ya. daerah timur karena daerah timur itu akses jalannya sudah bagus, terus apalagi rata-rata sapi itu datangnya dari Madura juga langsung kan, Oke. jadi tidak terlalu jauh juga dengan yang Iya. di daerah Ampel itu. Melalui Suramadu ya, Iya Cak Fud, ya. langsung kan, memang rata-rata masih sampai sekarang kan masih dari Madura. Iya. Ya memang sih relokasi itu butuh waktu yang lama karena harus membangun, harus ini. Tapi ya itu sebuah risiko dari konsep relokasi menurut saya. Jadi saya pribadi mengusulkan daerah timur. Oke, Komisi B mengusulkan daerah timur. Kemudian pesan kepada pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesalahan dalam relokasi ini. Dan juga kepada masyarakat supaya masyarakat ini juga paham terkait sosialisasi RPH ini. Nggak hanya nantinya takutnya dipindah, aduh ini limbahnya bau gitu kan. Iya. Makanya kami minta terhadap pemerintah kota supaya untuk melakukan apapun yang kaitannya dengan hajat orang banyak ya, warga Kota Surabaya ya. Itu harus melibatkan teman-teman dewan lah. Karena selama saya jadi dewan itu biasanya ditinggal. Tapi saya akan tunggu janjinya Pak Wali Kota yang melalui Pak Fajar, saat itu Pak Fajar menyampaikan ke saya bahwa akan dibahas dengan teman-teman Komisi B. Jadi kita tunggu aja nanti. Supaya apa? Supaya jelas gitu loh. Jangan terus yang disodorkan cuma satu gitu loh. Oh ini pokoknya relokasi ini nggak bisa untuk saat ini. Harus ada beberapa opsi. Terus nanti dibutuhkan berapa tahun, berapa biayanya. Kan toh tetap pembahasan anggaran tetap di dewan gitu loh. Betul sekali. Kalau antara pemerintah kota dengan dewan gak ketemu duluan, pasti ketika dianggarkan susah nantinya. Ya, harusnya ada titik temu ya supaya ada solusi begitu ya, Cak Fud ya. Oke, baiklah. Suara rakyat sampai di sini dulu dan kita berharap bahwa pemerintah Kota Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya ini memenuhi janjinya. Jadi relokasi dari RPH ini tidak terkesan dipaksakan. Terima kasih Cak Fud sudah hadir bersama kami di Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.